terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Jadi kata Ibu, mana yang wajib? Punya mobil atau ibadah haji? Ibadah haji. Mana yang wajib? Punya rumah atau ibadah haji? Ibadah. Kenapa semakin mengecil suaranya? Ibadah haji. Mana yang wajib? Punya motor harga 30-40 juta atau ibadah haji? Mana yang kita punya? Sudah itu jawabannya ya. Jadi nanti sudah siap berarti ya di hadapan Allah ketika Allah ditaruh teh. Kenapa tidak haji? Sudah siap berarti jawabannya ya. Tidak bisa dibilang tidak mampu. Mobil ada, motor ada, rumah ada. Kalau masih bilang tidak mampu kategori nanti kumaha gitu. Ya. Kalau sekarang masih oleh Allah diberi umur, segerakan untuk bisa berhaji dan berumroh, ya. Misal, teteh ibu, akang punya warisan, kalau dijual ternyata cukup untuk berangkat umroh, dahulukan. Kalau ternyata dijual cukup untuk ibadah haji furoda, dahulukan. Ya, kalau misalkan khawatir menunggu terlalu lama tidak keusiaan, tidak ada waktu usianya ya, maka dahulukan yang memang lebih segera untuk beramal salih. Setidaknya sudah ke sana Ibu ya. Wah, ternyata beda ya. Kalau kita menyampaikan teori sudah mengamalkan dengan menyampaikan teori belum amal. Biasanya haji dan umroh kalau bab fikih ku abi dilewat Ibu, nggak pernah dibahas. Selama belum pernah salah satunya. Alhamdulillah sudah pernah salah satunya, jadi berani membahas. Itu dah Ibu ya. Apalaginya? Sudah. Sabda Rasulullah SAW, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamus salah, wa ita'uz zakah, wa hijjul baiti, wa saumu Ramadan. Islam didirikan atas 5 dasar, yaitu bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji di Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi hukumnya jelas untuk haji dan umrah apa kata Ibu? Kewajiban, bukan pilihan. Haji merupakan kewajiban sekali seumur hidup. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju marratan faman zada fahuwa tatawwu'. Kewajiban haji adalah sekali. Barang siapa melaksanakan lebih dari sekali maka hukumnya sunnah. Yang sunnah itu kalau yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-10, ke-11, ke-15, ke-20. Nah itu hukumnya sunnah. Yang pertama adalah wajib. Sedangkan kita diperintahkan untuk melaksanakan yang wajib, ya Ibu ya. Maka segerakan. Hanya saja disunahkan mengulanginya lagi setiap 5 tahun. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam hadis qudsi, inna 'abdan sahhahtu lahu jismahu wa wasa'tu alaihi fil ma'isyati yamdi alaihi 5 a'wamin la yafdu ilayya la mahrumun. Ini hadis ditulis oleh As-Suyuti di dalam Ad-Dar Al-Mansur ya, di dalam hadis 788, Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya dan Al-Baihaqi, tapi ia membahas tentang sanad hadis ini. Gitu ya. Artinya apa? Sesungguhnya seorang hamba yang saya beri kesehatan badannya dan saya beri keluasan penghidupannya dan telah berlalu 5 tahun tetapi ia tidak datang kepadaku, sungguh dia adalah orang yang terhalang dari kebaikan. Kata Ibu, oleh Allah misalkan diberikan rizki begitu ya, sudah berhaji, kemudian setelah haji dan umroh, kata Ibu, setelah haji dan umroh kehidupan kita itu pasti lebih baik. Pasti setelah haji dan umroh itu kehidupan kita pasti lebih baik. Kemudian membaik sampai kita akhirnya terkategorikan mampu untuk bisa beribadah haji berkali-kali. Maka kata Ibu,
Kalau misalkan 5 tahun tidak sampai kita ibadah haji, maka dia terhalang dari kebaikan. Sedangkan umroh merupakan sunnah yang diwajibkan. So, kumaha maksudna? Sunnah yang diwajibkan. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Kemudian sabda Nabi SAW kepada seseorang yang bertanya kepada beliau, sesungguhnya ayah saya telah lanjut usia dan tidak mampu melaksanakan haji dan umroh serta melakukan perjalanan. Kemudian apa jawaban Nabi? Hujja an abika wa'tamir. Lakukanlah haji dan umroh atas nama ayahmu. Hadis riwayat Tirmidzi, beliau menilai hadis ini sahih. Ya, riwayat An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Ini maksudnya adalah badal umroh dan badal haji. Nah, mohon doanya Ibu ya, mudah-mudahan tahun depan kita bisa membuka program badal umroh. Badal haji mata acan ya. Kata Ibu, nah, kita sudah paham bahwa hukum haji dan umroh itu apa? Apa hukum haji dan umroh? Wajib. Kalau umroh? Sunnah yang diwajibkan. Kita ukur kadarnya Ibu ya. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama. Kita banyak sedekah atau menabung untuk umroh dan haji? Mana yang lebih utama? Kita banyak sedekah atau menabung untuk umroh dan haji? Yang lebih utama yang mana? Umroh dan haji. Itu lebih utama. Tete Ibu menyempurnakan agamanya dengan pergi ke Baitullah, itu adalah lebih utama. Atau kita makan berarti abi mun umroh dan haji nggak perlu sedekah? Enggak, salah. Biasanya yang umroh dan haji pasti sering sedekah. Itu udah sepaket Ibu. Karena apa? Karena banyak di masyarakat kita pemahamannya apa? Naon atuh umroh berkali-kali, haji berkali-kali, tetangganya nggak diperhatikan, kata tetangga yang syirik, gitu. Ya, kata tetangga yang iri. Padahal mah yang umroh yang haji itu pasti rutin sedekah, abi yakin. Gimana orang sama Allah dipanggil ke Baitullah kalau dia tidak baik hatinya? Dan salah satu ciri kebaikan adalah apa? Sedekahnya mudah, ibadah yang lainnya juga mudah. Dan apakah umroh dan haji harus berkali-kali? Cukup sekali cenah? Tidak. Disampaikan oleh Nabi SAW dari Ramadan ke Ramadan, dari umroh ke umroh, dari haji ke haji, menghapuskan dosa. Artinya apa? Artinya ibadah haji dan umroh ini adalah ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan sekali atau berulang-ulang? Berulang-ulang Ibu. Cuman kita masalah di dalam doa, mintanya kangge takjil wae. Tidak memperbanyak minta kebaikan. 2 tahun Ibu, 2 tahun. 2022. Iya, 2022, Ramadan 2022 mulai itu abi teh berdoa, ya Allah, mau umroh. Belum minta haji. Sampai sekarang pun belum Ibu minta haji mah ya, mintanya umroh terus. Terus teh 2023 minta lagi, 2024 minta lagi Bu. Di mana mintanya? Di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu minta di situ Ibu. Enggak ada daya upaya. Dari mana saya bisa menabung Ibu uang sebanyak itu? Susah. Tapi manakala oleh Allah sudah dibukakan jalannya, alhamdulillah sudah 2 kali wahwi. Maka Ibu yakini doa yang kita panjatkan kepada Allah. Jangan kita ukur doa kita itu kemampuan Allah itu sesuai kemampuan gaji kita, sesuai kemampuan, enggak masuk akal Ibu. Enggak masuk akal. Banyak orang yang pergi haji, pergi umroh yang jalannya tidak disangka. Contoh Ibu, bulan Juli tahun lalu ada salah satu jamaah, ya, beliau teh saat ngurus kurban ternyata tertipu Ibu. Uang sapi sudah masuk ke langganannya, ternyata langganannya ini di tahun itu tidak amanah. Jadi dia harus mengganti uang
jamaah, tergantilah uang jamaah itu. Yang tadinya uang yang buat ganti sapi itu mau dipakai untuk daftar umroh. Akhirnya nggak punya kan uang buat daftar umrohnya. Masya Allah, beliau punya jamaah 8 orang itu, 8 orangannya udunan supaya ustadznya itu berangkat umroh dan berangkat akhirnya. Nah, lihat bagaimana oleh Allah apa? Jalan itu menuju ke Baitullah banyak caranya, tidak hanya satu cara menabung. Tugas kita itu minta ikhtiar. Ikhtiarnya bisa dimulai dengan apa, Ibu? Bisa dimulai pertama dengan bikin paspor, Ibu. Itu bagian ikhtiar kita kalau mau ke Baitullah. Sekarang kan syaratnya harus punya paspor. Yang kedua apa? Ikhtiarnya yang bisa dilakukan selain paspor, segera ambil tiket atau booking. Bukan DP ya, booking aja. Saya niat ini umroh, saya simpen. Gitu langsung ke yayasan itu di sini ya, langsung gitu. Maka insya Allah Ibu, oleh Allah dimudahkan. Itu Ibu. Akang ya, sampaikan ke orang tuanya. Mau sampai kapan ngejar dunia yang tidak terkejar terus itu Ibu? Hikmah haji dan umroh. Nah, hikmahnya. Aduh, waktunya sudah mau habis ya. Di antara hikmah haji dan umroh ialah membersihkan jiwa dari pengaruh dosa dan maksiat agar menjadi seseorang yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah kelak di akhirat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayauma waladathu ummuhu." Barang siapa melakukan ibadah haji, kata Allah, sedangkan ia tidak berkata keji dan berbuat kefasikan, maka diampuni dosa-dosanya seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Artinya kalau kita selesai haji dan umroh, kita kembali apa Ibu? Kembali suci, bersih dari dosa. Nah kemarin Ibu, ada salah satu donatur, kemarin Abi ke Cimahi. Beliau punya ibu, usianya sudah 91 tahun. Ya, nanti kemungkinan akan di-share juga karena meninggal ibunya. Ibunya salah satu donatur itu meninggal. Dan beliau setiap tahun itu rutin untuk umroh. Setiap tahun. Kita mintanya rutin setiap tahun, Ibu. Jangan, minta rutin setiap bulan. Itu. Mintanya ke Allah rutin setiap bulan umroh. Nah, tahun lalu beliau tidak umroh. Ya, beliau tidak umroh meskipun diajak oleh anaknya. Tapi tahun ini memaksa anaknya untuk berangkat umroh dengan bilang, "Bisi ini teh umroh terakhir." Dan akhirnya sebelum Ramadan berangkat. Dan dapatlah permulaan atau awal-awal hari bulan Ramadan selama umroh kemarin. Karena Ibu, kalau di bulan Ramadan itu seperti haji, umrohnya itu ya, suasananya di Masjidil Haram itu penuh sekali. Mungkin usia 91 tahun sudah lelah Ibu, capek. Pulang-pulang, hari ini pulang, besoknya meninggal Ibu. Bayangkan Ibu, selesai umroh di bulan Ramadan, sakaratul mautnya mudah, langsung wafat. Dan tadi apa? Kalau pulang umroh, pulang haji itu dosanya bersih. Nah itu Ibu, ya pilih badai gitu, umrohnya gitu, umrohnya Ibu. Nah itu ya, mangga. Jadi oleh Allah diampuni langsung dosanya. Masya Allah Ibu, luar biasa ya. Maka ini harus ada dalam list harus ada dalam poin-poin yang mau kita raih dalam kehidupan. Data Ibu, yang di belakang boleh, ini depan masih kosong ya. Khawatir nanti semakin banyak nanti. Lanjut, syarat wajib haji. Nah, syarat wajib haji. Syarat wajib haji dan umroh atas seorang muslim adalah beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Jadi selain orang muslim tidak dituntut melakukan ibadah haji dan umroh serta ibadah-ibadah selain keduanya. Karena keimanan merupakan syarat sah dan diterimanya suatu amal perbuatan. Jadi Ibu, kalau sebagai muslim itu bisa masuk ke tanah haram. Tapi kalau bukan muslim itu nanti petunjuk jalan ada dua.
Ada tanah haram, ada tanah halal. Tanah haram artinya tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang bukan muslim. Sedangkan tanah halal boleh ya untuk dimasuki orang yang bukan muslim atau orang kafir. Kemudian yang kedua, berakal dan sehat. Berakal sehat. Kok berakal dan sehat? Berakal sehat karena tidak ada taklif pembebanan bagi orang-orang yang gila. Orang gila itu tidak wajib apa? Tidak wajib haji, tidak wajib umroh, bahkan tidak wajib sholat. Yang ketiga, balig karena tidak ada taklif, tidak ada pembebanan bagi anak kecil yang belum balig. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalathah, anil majnun hatta yafiqa, anin naim hatta yastayqidha, wa anis sobiyyi ya hatta yahtalim. Pena atau catatan amal diangkat dari 3 orang, yaitu orang gila sampai sembuh, orang tidur sampai bangun, dan anak kecil sampai dia balik. Dan yang keempat apa? Memiliki kemampuan. Nah, ini mindset yang banyak salah dimiliki oleh orang-orang mukmin dalam beribadah. Memiliki kemampuan. Mindset salahnya gimana? Data acan mampu. Salah. Coba untuk rumah, bisa bilang data acan mampu gitu? Enggak. Pasti kalau untuk rumah, kendaraan dimampukan, dipaksakan untuk mampu. Tapi kalau untuk ibadah, data acan mampu. Sama seperti halnya untuk zakat, data acan nisab, tapi tidak diikhtiarkan sampai nisab. Sama untuk haji dan umroh, tidak diikhtiarkan untuk punya, untuk pantas, untuk memiliki rizki supaya mampu. Nah, ini mindset yang keliru. Jadi bila mampu itu bukan berarti apa? Bukan berarti kita nggak ikhtiar, Ibu. Akan teteh semuanya. Tapi apa? Memiliki kemampuan di sini supaya kita punya. Supaya kita terdorong untuk bisa. Maka rubah mindsetnya, rubah pola pikirnya. Sekeluarga kita dirubah. Mulai detik ini, bismillah, kita beriktikad kepada Allah supaya bisa menjadi tamu Allah. Ya, bahkan kemarin Ibu waktu ke Jakarta, sudah ya, tidak apa-apa, ini jamaah kita aja. Cek. Ini tes. Nyala lagi Ibu. Kemarin Abi ke Jakarta, ketemu sama rekanan Ibu, dan ternyata dari rekan itu bisa memberangkatkan umroh mandiri. Kalau umroh mandiri itu bisa di bawah 20 juta Ibu. Wah, Masya Allah ya. Tapi beliau tidak berani kalau bukan untuk saya dan untuk pengurus yayasan. Abi Ogi tidak berani. Kenapa? Jadi ini tidak bisa dibuka ke umum, Ibu. Kalau dibuka ke umum nanti ada resiko orang-orang yang memanfaatkan kelonggaran ini. Nanti kalau misalkan ada orang-orang umum datang terus mau umroh mandiri, ternyata dia tidak kembali lagi ke Indonesia, nanti dikejar nanti Abi dan didenda sampai 80 juta. Gitu. Ya. Tapi kan kebuka jalan untuk umroh mandiri. Ketika kebuka jalan untuk umroh mandiri, Ibu, Abi langsung bilang ke istri, Umi, saksikan, Allahu Akbar, gitu. Enggak gitu amat Ibu. Kita insya Allah tiap Ramadan setelah ini akan selalu Ramadannya di Baitullah. Dengarkan, itu. Nama punya target itu dalam hidup teh. Ibu, apa atuh 11 bulan kita cari dunia, sebulan mah atuh di Baitullah udah nggak mikirin dunia lagi, Ibu, gitu. Nggak selesai Ibu mikirin dunia terus. Ya. Jadi punya target itu, sing yakin Ibu. Terus Abi teruskan ke Umi, jangan tanya caranya gimana, saya nggak tahu gitu. Abi ke istri begitu. Tapi yakinlah ke Allah nanti setelah ini setiap Ramadan kita pasti di Baitullah, ngabisin Ramadan. Jadi mudiknya ke Indonesia Ibu. Itu Ibu, punya keyakinan yang kuat. Kapan terwujudnya? Allah yang tahu Ibu ya. Yang penting kita punya keyakinan yang kuat dulu. Nah, yang penting kita mengikhtiarkan untuk mampu. Baik bekal dan perjalanan. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, man istata'a ilaihi sabila, dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Jadi orang fakir yang tidak mempunyai harta untuk membiayai diri sendiri ketika melaksanakan ibadah haji dan untuk menafkahi keluarganya jika ia mempunyai keluarga yang tinggal di rumah, maka dia tidak wajib melakukan ibadah haji dan umroh. Catat Ibu kalimat awalnya, orang fakir.
Siapa? Orang fakir. Kita mah nggak mau disebut orang fakir, tetapi mengkategorikan diri kalau udah urusannya dengan zakat, kalau udah urusannya dengan haji dan umroh, langsung masuk kategori yang tidak mampu. Nggak boleh punya pikiran kayak gitu. Muslim itu tidak dikasih pola pikir menunggu. Muslim itu, mukmin itu dikasih pola pikir ikhtiar itu. Hasilnya nanti kita tawakal. Gitu. Jadi ikhtiarkan. Bismillah ya. Insya Allah setelah ini semuanya oleh Allah diberangkatkan umroh dan haji bersama keluar. Demikian pula orang yang memiliki harta untuk membiayai dirinya dan keluarganya, tetapi ia tidak menemukan kendaraan untuk ia kendarai dan ia tidak mampu berjalan kaki, atau ia menemukan kendaraan tetapi jalan yang dilalui tidak aman, yaitu khawatir akan keselamatan jiwanya atau hartanya, maka dia tidak wajib melaksanakan ibadah haji dan umroh karena ketidakmampuannya. Ingat, tidak mampunya bukan karena nggak punya harta, bukan karena nggak mengikhtiarkan. Ada sesuatu yang lebih darurat. Kalau kita memaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, ada kedaruratan dalam perjalanannya. Ibu mungkin sakit, orang tuanya mungkin sakit, begitu ya. Mungkin tidak selamat di perjalanan, maka menyelamatkan nyawa lebih utama dalam Islam. Tapi kan kita nggak masuk kategori dua-duanya, ibu. Akan teteh masuk kategori fakir, kita masuk tidak? Nah kan tidak. Sekarang harudang. Kok nggak nyala? Kan kita nggak masuk kategori fakir. Kalau kita termasuk kategori mampu, apakah kita terhalang oleh kesehatan, oleh kendaraan? Tidak. Ibu sekarang tinggal beli tiket berangkat, beres ibu. Kalau untuk umroh, untuk haji kita terkendala dengan antrian, oke lah. Tapi kalau ternyata ibu punya uang sampai 250 sampai 300 juta, apalagi rumah ada, anak-anak sudah besar. Mau diwariskan buat anak, nanti ada rezekinya sendiri untuk waris ini. Kalau kita belum haji, utamakan haji akan teteh ibu ya. Ya Allah, gitu ya. Motivasi melaksanakan ibadah haji dan umroh, serta ancaman meninggalkan keduanya. Ini ada ancamannya. Pembuat syariat telah memotivasi dan mengimbau untuk melakukan kedua ibadah agung ini. Pembuat syariat menyeru untuk melakukannya dengan beragam gaya bahasa serta uraian yang berbeda-beda. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalul a'mal imanun billahi wa rasulihi, tsumma jihadun fi sabilihi, tsumma hajjun mabrurun." Amal perbuatan yang paling utama ialah iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jihad di jalan Allah. Kemudian haji yang mabrur. Jadi ibu, ini termasuk ibadah yang apa? Yang utama. Maka ibu jangan sampai kita punya, kita punya mindset, kita punya pola pikir yang jadul. Apa pola pikirnya? Bagi yang mampu etak mah abi mata acan mampu, itu alasan. Itu mencari pembenaran, itu bukan pola pikir yang dimaksudkan. Ya, bukan pola pikir yang dimaksudkan. Rubah dari sekarang ibu. Ya. Man hajja hadzal baita falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Ini hadis yang lain juga, ibu ya, Kang ya. Barang siapa melaksanakan ibadah haji di Baitullah sedangkan ia tidak berkata keji dan berkata kefasikan, berbuat fasik, maka diampuni dosa-dosanya seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Berarti kita bersih dari dosa. Wal hajju al mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur tidak ada pahalanya melainkan surga. Kata ibu, Akang ya. Haji mabrur itu tidak ada balasannya melainkan surga. Jihadul kabiri wad dha'ifi wal mar'atil hajju al mabrur. Jihadnya orang lanjut usia, orang lemah dan kaum wanita ialah haji mabrur. Haji mabrur itu bagian dari pahala jihad, sehingga orang yang meninggal dalam rangkaian kegiatan umrah, dalam rangkaian kegiatan haji, dia itu langsung dapat jaminan
surga. Karena setara dengan berjihad. Masya Allah. Al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajju al mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Hadis yang lain lagi, Ibu. Satu umrah ke umrah berikutnya. Berarti umrah itu berapa kali, Ibu? Akang? Berkali-kali. Menghapus dosa-dosa di antara keduanya dan haji mabrur. Tidak ada pahalanya melainkan surga. Haji mabrur itu apa? Ialah haji yang terlepas dari macam-macam dosa dan hanya dipenuhi dengan amal soleh dan kebaikan. Pembuat syariat juga mengancam orang yang meninggalkan ibadah haji dan umrah serta memperingatkan orang yang tidak melakukan keduanya. Nabi SAW bersabda, "Man lam tahbishu hajatun zahiratun au maradun habisun au man'un min sultanin jairin famata walam yahujja falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan." Barang siapa tidak tertahan oleh kebutuhan yang jelas atau penyakit yang menghalangi atau tercegah oleh pemerintah yang zalim, lalu ia meninggal dunia dan belum menunaikan ibadah haji, maka bisa jadi ia mati dalam keadaan sebagai Yahudi atau Nasrani. Ibu. Data ibu sudah daftar umroh, data ibu sudah daftar haji, terhalang oleh giliran, ternyata dizolimi oleh pihak travel dan sebagainya. Itu nggak ada masalah, meninggallah kita belum haji belum umroh. Tapi kalau ternyata selama hidup kita nggak pernah sama sekali punya kertek hati, ada tindakan untuk menuju ke Baitullah, kemudian kita meninggal, ini bisa jadi, bukan pasti ya, bisa jadi ia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Alah, kumahanya kita menghadap kepada Allah itu sholat dan sebagainya, tapi karena nggak pernah punya tekad untuk haji dan umroh, akhirnya begitu datang ini ada orang Nasrani cenah gitu, alah kumaha ibu, begitu disidang udah langsung begitu, repot kita ya. Lanjut ibu, beberapa dalil lagi, 1, 2, 3 dalil lagi. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Man malaka zadan wa rahilatu tablughuhu ila baitillahil haram wa lam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan." Ali berkata radhiyallahu anhu, barang siapa memiliki bekal dan kendaraan yang dapat mengantarkannya ke Baitullah tetapi ia tidak menunaikan ibadah haji, maka aku tidak peduli jika ia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Tuh Ibu ya. Kemudian hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, punten tete ibu, punten akang tete ibu ya. Kalau terus menerus dalam hidup kita mengatakan dak itu mah bagi yang mampu, dak itu mah bagi yang mampu, dak itu mah bagi yang mampu, kira-kira untuk diri kita sendiri, kalau kita mau jujur-jujuran mengingkari naon tadi teh kewajiban haji tidak? Bukan mengingkari tidak boleh ibadah haji, bukan. Kewajiban hajinya kalau gitu terus pola pikirnya lama-lama tertanam mengingkari kewajiban haji, enggak ada tuh wajib, itu mah wajibnya bagi yang mampu, kan ujungnya ke sana. Sedangkan kata Allah, barang siapa mengingkari kewajiban haji maka ketahuilah Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Allah itu Maha Kaya, Ibu. Artinya apa? Enggak usah punya pola pikir mengingkari kewajiban haji, tapi apa? Minta ke Allah yang Maha Kaya. Tete Ibu, minta ke Allah. Kita itu seperti anak kecil minta ke orang tuanya, merengek minta ke Allah kan Tete Ibu ya. Apalagi di bulan Ramadan ini minta. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, "Laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhil amsar
fayanzuru kullaman kanatu lahu jaddatun walam yahujja fayadribu alaihim al-jizyah muslimin. Allahu akbar. Ai Umar bin Khattab banyak main tunggal-tunggal wae. Bukan ditenggal artinya dipukulnya dengan istilah yang lain. Sungguh saya berkeinginan mengutus beberapa orang ke beberapa kota ini agar mereka memantau semua yang mempunyai kekayaan tetapi tidak menunaikan ibadah haji, maka orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji ini dikenakan pajak. Mereka itu bukanlah kaum muslimin, mereka itu bukanlah kaum muslimin. Sampai Umar pun mengatakan begitu. Hati-hati akan kata ibu, ini jadi jadi cambukan untuk kita yang santai-santai kehidupannya di dunia ini 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun tidak pernah sekalipun terfikir tersirat dalam hatinya mengikhtiarkan sekeras dia mengikhtiarkan untuk rumah, sekeras dia mengikhtiarkan untuk mobil, sekeras dia mengikhtiarkan untuk rumah anak-anaknya. Tidak pernah dia berikhtiar sekeras itu. Sedangkan untuk ibadah haji dan umroh tidak pernah terfikirkan sama sekali, maka ini jadi cambukan. Kemudian bagi anak ibu yang sedang dalam perjalanannya untuk menjemput panggilan Allah, berbahagialah akan teteh ibu menyembah Allah yang maha kaya. Berbahagialah akan teteh ibu menyembah Allah yang maha pemberi. Berbahagialah akan teteh ibu menyembah Allah yang menguasai menciptakan apa yang ada di langit dan ada di bumi. Dan Allah sudah mengatakan semua itu untuk manusia. Maka jangan takut akan teteh ibu saat mau beribadah kita akan menjadi miskin, menjadi kekurangan, menjadi banyak kesusahan setelah ibadah. Tidak ada setelah haji dan umroh yang mabrur orang-orang ditimpa kesulitan, ditimpa kepayahan, ditimpa kemudaratan. Tidak ada. Seperti halnya kalau ada orang bertamu ke tempat kita, tidak mungkin kita buat dia susah. Apalagi kita bertamu ke tempat yang Allah perintahkan. Kita menjadi tamunya Allah, mana mungkin Allah yang maha pengasih, maha lembut, maha penyayang untuk kita yang beriman, Allah telantarkan kehidupan kita setelah itu. Jangan takut, rubah haluan hidupnya, Ketika kita sudah punya tiket untuk umroh dan haji, terutama akang teteh yang masih muda, setelah itu barulah kita mau punya rumah. Kalau kita belum punya tiket itu, jangan dulu mau punya rumah di dunia. Kita belum bikin rumah di surga. Tanamkan ibu ke anak-anaknya. Nak, punyalah tiket umroh dan haji dulu, baru urus-urusan yang lain. Punya itu dulu kan ibu. Abi dulu kalau ada yang bicara begini tidak percaya, naon enggak, telah kan punya rumah juga harus gitu. Kita harus menafkahi gini-gini. Tidak. Setelah dijalani, punya tiketnya dulu. Nanti setelah punya tiket, urusan sisanya selesai. Urusan sisanya selesai nanti. Urusan sisanya selesai. Allah yang bereskan. Itu saja nanti ibu yang bisa disampaikan sore kali ini. Hatur nuhun, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Mudah-mudahan oleh Allah setelah ini kita dirutinkan untuk beribadah umroh 1 bulan sekali dan bisa rutin beribadah haji mudah-mudahan 1 tahun sekali ibu ya, atau minimal tadi di sini 5 tahun sekali. Dan mudah-mudahan kita bisa mengumrohkan dan menghajikan tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita melalui wasilah kita, sehingga kita membantu banyak orang merasakan bagaimana nikmatnya bersujud kepada Allah langsung di depan Ka'bah, bagaimana nikmatnya sholat memandangi Ka'bah, bagaimana nikmatnya berdoa di belakang makom Ibrahim, bagaimana nikmatnya setelah tawaf minum air zam-zam. Wah, Allah. Semoga oleh Allah diijabah ya. Hatur nuhun, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.